Hai guys, selamat datang di Maca Podcast. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik episode ini serta mendengarkan episode ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Maca Podcast dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan review-review yang aku ceritakan di sini. Aku harap dari podcast ini bisa membantu kalian untuk mencari referensi film apa yang ingin kalian tonton ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita dengarkan reviewnya. Check it out! Review kali ini tentang sebuah film yang menceritakan bagaimana kita harus selalu menghargai hidup dan menghargai orang-orang di sekitar kita. Tidak berlarut-larut dalam kesedihan, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum ketika menghadapi hari. A Man Called Otto. Seorang pria parubaya bernama Otto dikenal sebagai sosok yang penggerutu dan suka marah-marah. Beliau ini merupakan pensiunan pekerja di sebuah pabrik yang ketika beliau pensiun saja dirayakan oleh karyawan-karyawan di pabrik tersebut. Otto ini tinggal di sebuah klaster kecil dan memiliki kebiasaan ronda pagi mengitari klaster tempatnya tinggal. Bukan tanpa alasan dia melakukan hal itu, melainkan dia ingin menertibkan warga di sana agar selalu menaati peraturan. Pekerjaannya yaitu berkeliling sambil membersihkan sekitar rumah, menyingkirkan salju-salju yang menumpuk di jalanan, membuang koran-koran yang bergeletakan di pekarangan rumah warga, memilah sampah-sampah berdasarkan jenisnya, termasuk memarahi orang luar yang seenaknya masuk ke dalam lingkungan klaster tanpa membawa tanda izin untuk memasuki klaster tersebut. Otto memang dikenal sebagai pria yang suka marah-marah, bermulut pedas, dengan ekspresi wajah yang selalu mengerutkan kening, sehingga terkadang membuat orang lain takut kepadanya. Akan tetapi, sebenarnya Otto ini memiliki hati yang baik. Tingkahnya yang pemarah tersebut disebabkan karena dia kehilangan istrinya, sosok yang sangat dicintai olehnya, yang membuat Otto seringkali merasa depresi, hingga beberapa kali dia melakukan percobaan bunuh diri. Akan tetapi, seluruh percobaan bunuh dirinya selalu gagal, dikarenakan selalu ada hal-hal yang mendistraksi kegiatannya. Salah satunya adalah saat kedatangan tetangga baru Otto, sebuah keluarga kecil dengan sang kepala keluarga yang bernama Jimmy dan Marisol adalah istrinya. Kedatangan keluarga tersebut perlahan-lahan mampu mengubah hidup Otto. Otto banyak belajar dari keluarga tersebut bahwa kita harus tetap bertahan hidup meskipun dikelilingi oleh orang-orang bodoh. Iya, Otto menganggap semua orang di sekitarnya adalah orang-orang bodoh, karena trauma dia di masa lalu yang menyebabkan istrinya kehilangan nyawa. Kemudian tidak hanya Jimmy dan Marisol, tetapi juga banyak orang-orang di sekitar Otto yang bersikap baik kepada Otto, meskipun Otto sendiri sering bersikap keras kepada mereka. Malcolm, Anita, anak-anak dari Jimmy dan Marisol, mereka semua perlahan-lahan mulai menyadarkan Otto akan pentingnya untuk tetap bertahan hidup. Sebenarnya inti dari cerita ini itu sangat simpel, di mana Otto yang tadinya berniat untuk mengakhiri hidupnya, akhirnya mengurungkan niatnya karena satu dan lain hal sebagainya. Jadi aku merasa alur lainnya itu adalah alur pelengkap, yang tanpa cerita-cerita tersebut, cerita dari film Otto sendiri akan menjadi hambar dan datar. Di sini kita dibawa untuk fokus kepada hal-hal yang membuat Otto mengurungkan niat bunuh dirinya, dan juga kisah kilas balik antara Otto dan juga Sonya. Sonya merupakan istrinya pada saat Sonya masih hidup. Akting dari Tom Hanks sebagai Otto tidak usah diragukan, dari mulai perangai, tingkah laku, kekikukan seorang Otto, sampai dengan mimik wajah berhasil diperankan dengan sangat baik oleh Tom Hanks. Otto muda yang punya kepribadian datar dan lempeng juga menurutku lumayan cocok lah diperankan oleh Truman Theodore. Akan tetapi, memang beberapa kali ekspresi dari Truman ini terlalu lempeng, sampai-sampai saat scene Sonya sakit dan meninggal dunia yang seharusnya bisa menjadi salah satu scene paling sedih dan menyayat hati, jadi biasa saja akibat aku tidak merasakan emosi yang keluar dari diri Otto pada scene itu. Alur cerita dari film ini meskipun bolak-balik dan maju mundur, tidak ada scene yang dipaksakan untuk disisipkan. Bagian kilas balik atau nostalgianya juga tidak ada yang dipaksakan untuk memotong cerita agar kembali ke masa lalu. Dan kita seperti melihat flashback dari sudut pandang seorang Otto. Jadi kayak seakan-akan memang kita tuh lagi masuk gitu ke khayalannya Otto tentang apa yang terjadi di masa lalu itu secara natural gitu, nggak dibuat-buat.
Sejauh ini menurutku film ini cukup recommended ya buat kamu yang mencari-cari film barat yang ringan dan tidak ada adegan macam-macamnya. Karena film ini tuh bener-bener cuma membahas kehidupan dari seorang kakek tua bernama Otto hingga akhir hayatnya. Pesan yang disampaikan di film ini juga tersampaikan dengan sangat baik, di mana di dalam hidup meskipun kita merasa kita sudah kehilangan segalanya, kehilangan harapan, tetapi kita tetap tidak boleh menyerah dan harus tetap berjuang sampai dengan saat di mana waktu kita habis oleh takdir dan kembali kepada Sang Pencipta. Overall rating dari aku mengenai film ini adalah 8/10. Belajar dari film A Man Called Otto, teman-temanku pendengar Maca Podcast, aku ingin menyampaikan sesuatu pada kalian. Seberat apapun masalah yang sedang kalian hadapi, serumit apapun kondisi kalian, sesakit apapun perasaan kalian ketika ditinggalkan orang yang kalian sayangi, kalian harus tetap bertahan hidup. Kalian tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin saat ini kalian merasa tidak bahagia, dan itu wajar. Semua orang pernah berada di fase sedang merasa tidak bahagia. Tapi yakinlah, di masa depan kalian akan merasakan kebahagiaan itu kembali. Kalian akan dikelilingi oleh orang-orang baik yang akan selalu mendukung kalian, menyayangi kalian, dan aku yakin kalian akan bisa kembali tersenyum di masa depan. Jadi, tetap semangat ya. Fighting!